Okay, let's go. Perkenalkan, nama saya Devita Rahmawati, NPM 523031102. Saya bertanggung jawab mengimplementasikan fitur autentikasi pengguna menggunakan Laravel Scantum yang meliputi registrasi, login, logout, dan profile, serta pengelolaan token autentikasi. Alur program yang saya buat ini ketika pengguna melakukan registrasi atau login pada aplikasi Flutter. Data yang dikirim Flutter akan diterima oleh backend Laravel melalui endpoint, kemudian endpoint API, kemudian diproses oleh controller. Setelah login berhasil, maka sistem itu akan membuat token autentikasi yang digunakan untuk mengakses fitur-fitur pada aplikasi. Pertama, saya akan menjelaskan endpoint API yang digunakan untuk proses autentikasi. Di sini saya sudah membuka file API PHP. Pada file API ini, saya mendefinisikan endpoint yang digunakan untuk Flutter untuk berkomunikasi dengan backend Laravel. Pada endpoint register digunakan untuk membuat akun baru, kemudian endpoint login digunakan untuk proses masuk ke sistem, kemudian endpoint profile digunakan untuk mengambil data pengguna yang sedang login, dan endpoint logout digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna. Untuk endpoint profile dan logout, saya menggunakan middleware Scantum, sehingga hanya pengguna yang memiliki token yang valid yang dapat mengakses endpoint tersebut. Setelah endpoint didefinisikan, request yang masuk akan diproses oleh out controller. Di sini saya sudah membuka file out controller PHP. Pada control ini saya membuat fungsi register, login, profile, dan logout. Pada fungsi register ini, public function register itu digunakan untuk menerima data pengguna baru dari Flutter. Data yang diterima kemudian disimpan ke tabel user pada database. Password dienkripsi menggunakan CBRZPT agar lebih aman dan tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Fungsi login ini digunakan untuk memverifikasi email dan password pengguna jika data yang dimasukkan itu sudah benar. Maka Laravel Scantum itu membuat token autentikasi menggunakan metode createToken. Nah, token tersebut itu akan digunakan untuk identitas pengguna saat mengakses fitur yang memerlukan login. Fungsi profile ini digunakan untuk mengambil data pengguna yang sedang login berdasarkan token yang dikirim pada request. Lalu untuk fungsi logout itu digunakan untuk menghapus token yang sedang digunakan pengguna, sehingga sesi login itu berakhir dan pengguna harus login kembali jika ingin mengakses sistemnya. Pada kode ini, saya mengimplementasikan proses register pengguna pada aplikasi Flutter. Fitur ini digunakan untuk pengguna dapat membuat akun baru sebelum menggunakan aplikasinya. Kode ini digunakan untuk mengirim data register berupa email, nama, dan password ke endpoint register yang terdapat pada backend Laravel. Data yang dimasukkan pengguna diambil dari text editing controller, kemudian dikirim ke server untuk diproses. Kemudian backend Laravel akan melakukan validasi data dan menyimpan ke tabel user pada database. Kemudian ketika proses registrasi berhasil, maka backend akan mengirimkan respon dalam format JSON yang menandakan bahwa akun berhasilnya dibuat. Kemudian pengguna dapat melakukan proses login menggunakan akun yang sudah didaftarkan di register tersebut. Jika kita sudah menyelesaikan backend, kita akan membuat mengenai login di Flutter-nya, login backdart-nya. Nah, kita itu mungkin mengintegrasikan backend Laravel dengan aplikasi Flutter menggunakan HTTP request-nya. Nah, bagian ini untuk mengirim data email dan password dari Flutter ke endpoint login pada Laravel menggunakan metode HTTP POST. Kode ini ketika Flutter mengakses endpoint yang membutuhkan autentikasi, token yang telah disimpan akan dikirim melalui authorization header. Laravel Scantum kemudian melakukan validasi token sebelum memberikan akses ke data yang diterima. Setelah login berhasil, token yang diterima dari Laravel itu disimpan agar pengguna tidak perlu login ulang ketika setiap membuat aplikasi. Pada kode ini, token yang diterima dari backend disimpan menggunakan share preference sehingga sesi login pengguna tetap simpan pada perangkat.
Setelah pengguna menyelesaikan penggunaan aplikasi, saya juga mengimplementasikan fitur logout. Fitur ini berfungsi untuk mengakhiri sesi pengguna dan menghapus data autentikasi yang tersimpan. Pada kode ini, aplikasi terlebih dahulu mengakses share preference yang digunakan untuk menyimpan token autentikasi. Selanjutnya, token yang tersimpan itu dihapus menggunakan metode remove sehingga pengguna tidak lagi memiliki akses endpoint-nya yang memerlukan login. Ketika token berhasil dihapus, maka aplikasi akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login menggunakan navigator. Kemudian sesi pengguna berakhir, pengguna harus login kembali untuk mengakses fitur yang ada di website. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan register, login, melihat profile, dan logout. Kita akan next terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan mengenai register terlebih dahulu di aplikasi karir ini. Untuk web karir ini, kita menggunakan Devita. Nama belakang Rahmawati. Kemudian emailnya devita3@gmail.com. Lalu passwordnya, maka lakukan register karena kita belum memiliki akun. Kemudian pada web ini register berhasil, maka akan diarahkan ke menu sign in. Kemudian kita melakukan email yang tadi, masukkannya devita3@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika kita sudah melakukan login, itu akan diarahkan ke home. Seperti ini tampilan home-nya. Karena kita tadi melakukan register dan login menggunakan Devita, maka di tampilan home akan menggunakan nama yang login tersebut. Devita Rahmawati, itu nama saya. Kemudian seperti ini untuk tampilannya. Di bagian profile, Devita Rahmawati. Kemudian emailnya yang tadi saya gunakan untuk login dan register, devita3@gmail.com. Setelah itu login tersimpan, maka kita akan mengecek ke database-nya. Ada user. Maka di sini akan tersimpan Devita Rahmawati dengan email devita3@gmail.com. Ini passwordnya sudah dienkripsi. Kemudian apabila kita logout, maka kita harus login lagi. Kita akan logout. Akan memunculkan tampilan seperti ini di web karir tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Dwi Payanti Ketut dengan NPM 5230311062. Pada bagian ini saya bertanggung jawab untuk mengembangkan web admin yang digunakan untuk mengelola data aplikasi. Pertama, saya akan menjelaskan alur program yang saya buat. Administrator mengakses halaman web admin untuk mengelola data yang digunakan oleh aplikasi seperti kategori, pekerjaan, perusahaan, lowongan pekerjaan, dan data pengguna. Data yang ditambahkan melalui admin akan disimpan ke database dan nantinya dapat ditampilkan pada aplikasi Flutter melalui REST API. Untuk struktur program, saya menggunakan arsitektur Laravel yang terdiri dari root, controller, model, migration, dan juga blade view. Oke, pada bagian root, saya mendefinisikan root admin yang mengarah ke halaman dashboard, kategoris, components, vacancies, user, application, dan juga elements. Sedangkan membuat controller seperti kategori, kemudian company control, kemudian vacancy control, dan juga user control yang bertugas untuk memproses data. Seperti pada contoh ini, yaitu kategori control, terdapat public function index, public function create, public function update, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya pada bagian models, di sini saya menggunakan model kategori, kemudian company, kemudian vacancy, dan user, dan juga lainnya. Ini adalah untuk berinteraksi dengan database. Oke, selanjutnya di sini ada migration, di mana di migration ini digunakan untuk membuat struktur tabel yang digunakan sistem seperti tabel kategori, kemudian tabel
companies, vacancies, dan juga user. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian view. Di sini adalah tampilan antarmuka admin. Jadi saya menggunakan blade view yang berada pada folder resource view. Nah, di sini saya gunakan untuk melakukan perbaikan tampilan agar lebih modern dan juga mudah untuk digunakan administrator. Halo, perkenalkan nama saya Dina Limvia, NPM 52303111086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai backend Laravel yang terdiri dari REST API, Route API, controller, model, dan migration. Fungsi utama bagian yang saya kerjakan adalah sebagai penghubung antara database dengan aplikasi Flutter sehingga data dapat ditampilkan dan dikelola secara dinamis. Selanjutnya itu kita ke API.php. Nah, pada file API ini saya mendefinisikan endpoint yang digunakan oleh aplikasi Flutter. Contohnya, yang pertama ini ada endpoint categories. Nah, endpoint categories ini digunakan untuk mengambil data kategori pekerjaan. Selanjutnya ada endpoint companies. Ini digunakan untuk mengambil data perusahaan, dan ada endpoint vacancies. Ini digunakan untuk mengambil data lowongan pekerjaan. Ada apply juga digunakan untuk mengirim lamaran pekerjaan, dan juga ada endpoint notification. Endpoint notification ini digunakan untuk mengambil data notifikasi pengguna. Nah, route ini itu menjadi jalur komunikasi antara Flutter dengan Laravel. Baik, untuk selanjutnya ini ada controller. Nah, di controller ini ada application controller, ada kategori controller, ada company controller, ada notification controller, dan ada vacancy controller. Nah, di sini kita akan mencoba untuk application controller. Nah, di sini itu ada public function store request. Ini untuk isi dari application controller. Nah, controller ini tuh berfungsi untuk memproses request yang masuk dari Flutter. Sebagai contoh, pada application controller ini yang terdapat fungsi store yang digunakan untuk menerima data lamaran kerja dari pengguna, dan pada fungsi ini dilakukan validasi data, menyimpan file resume, kemudian menyimpan data lamaran database. Selanjutnya ini ada notification controller. Nah, notification controller ini digunakan untuk mengambil notifikasi berdasarkan user yang sedang login. Data notifikasi ini nantinya akan dikirim dalam bentuk JSON dan ditampilkan pada halaman notification di Flutter. Selanjutnya kita ke model. Di model ini ada application, ada kategori, ada company, ada notification, dan ada vacancy. Nah, di sini kita akan ke application. Nah, application ini model digunakan untuk berinteraksi dengan tabel database. Sebagai contoh, application digunakan untuk mengakses tabel application. Dengan menggunakan model, proses penyimpanan maupun pengambilan data menjadi lebih mudah karena Laravel menyediakan fitur Eloquent ORM. Selanjutnya kita akan ke migration. Nah, di migration ini ada create categories, create companies, create vacancies, ada create application, dan ada create notification. Nah, di sini kita akan ke bagian create application. Di sini, di migration create application ini digunakan untuk membuat struktur tabel database. Nah, pada tabel application ini terdapat file user ID, vacancy, ID, phone, dan resume yang digunakan untuk menyimpan data lamaran pekerjaan. Halo, nama saya Hera dengan NPM 049. Pada bagian ini saya bertanggung jawab menghubungkan aplikasi Flutter dengan backend Laravel melalui REST IP serta menampilkan data yang diterima dari server ke dalam aplikasi. Pertama, saya akan menjelaskan alur program yang saya buat. Ketika pengguna aplikasi Flutter akan mengirim HTTP request ke endpoint IP yang terdapat pada backend Laravel, request tersebut diterima oleh Laravel. Kemudian Laravel mengambil data
data dari database dan mengirimkan kembali ke dalam format JSON. Setelah itu, Flutter menerima data JSON, melakukan parsing, dan menampilkan data tersebut pada antarmuka aplikasi. Untuk struktur program, saya menggunakan beberapa halaman Flutter yang terhubung dengan IP, seperti halaman kategori perusahaan, lowongan pekerjaan, dan elemen tambahan. Pada halaman-halaman tersebut, saya menggunakan package HTTP untuk mengirim request ke backend Laravel. Lalu kemudian kita ke VS Code, lalu membuka router API PHP-nya. Setelah itu, router kategori Kafan-nya. Nah, endpoint ini digunakan oleh Flutter untuk mengambil data dari Bandcat-nya. Home page-nya. Nah, di sini kita melihat kategori JSON di record. JSON yang diterima dari Laravel di parsing menggunakan JSON kode. Homepage draft-nya kita melihat set tag-nya. Nah, hasil diterima kemudian disimpan ke variabel state-nya agar dapat ditampilkan pada halaman Flutter-nya. Elemen page draft-nya, list view builder-nya. Data API kemudian ditampilkan ke dalam antarmuka aplikasi menggunakan widget Flutter-nya. Pada bagian Flutter mengambil data langsung dari endpoint IV-nya, Laravel menggunakan HTTP GET. Data yang diterima berupa JSON kemudian disimpan ke variabel elemen for IV-nya. Nah, data yang sudah diterima nanti dari Laravel kemudian ditampilkan pada halaman Flutter menggunakan widget builder simple tile. Kenalkan, nama saya Linia Ilalang Banyu Bening dengan NPM 52303111107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apply job, upload resume, notification, testing, dan demo aplikasi. Yang pertama ada latest page yang di bagian future apply job. Fitur void apply job ini gunanya untuk mengirim data lamaran kerja dan Flutter ke backend Laravel menggunakan HTTP POST. Lalu yang kedua, future void quick resume. Ini gunanya untuk pengguna tuh dapat memilih file resume berformat PDF yang nantinya akan dikirim ke server. Kedua ada dari Ulipars, itu endpoint yang digunakan pada fitur ini adalah POST atau API atau apply yang berfungsi untuk menyimpan data lamaran pekerjaan. Routes yang POST dan itu ada bagian dari apply. Lalu ada application pada application controller PHP. Nah, jadi controller ini untuk menerima data lamaran yang akan dikirim Flutter, kemudian menyimpan nomor telepon, file resume, dan informasi lowongan ke database. Notification create. Nah, itu fungsinya setelah lamaran berhasil disimpan, sistem secara otomatis membuat notifikasi yang nantinya akan ditampilkan kepada pengguna. Get notification. Ini fungsinya untuk Flutter mengambil data notifikasi dari backend menggunakan endpoint get atau API atau notification. Selanjutnya ada pada demo aplikasi. Di sini saya akan mencoba untuk apply job. Yang pertama di sini ada software engineering. Lalu apply for this job, upload resume. Jadi kita masukkan CV, lalu masukkan nama, lalu masukkan nomor telepon, lalu kita apply. Nah, setelah ada tulisan lamaran berhasil dikirim, kita bisa cek di notifikasi.
nih lamaran berhasil kirim. Setelah itu kita bisa melihat dari sisi admin. Di sini di bagian application udah terdapat nama usernya, email, vacancy, nomor telepon, dan juga CV-nya. Bagian database kita bisa melihat juga bahwa orang yang melamar tadi juga udah melamar. Ini kita bisa lihat jamnya, tanggalnya, nomor telepon, ID-nya, dan juga resume-nya.